Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dan menahan Kepala Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat sebagai tersangka dugaan korupsi. Tanggal 18 Februari 2021, Gubernur Papua Barat akan melantik Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah rangkuman informasi yang terjadi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menetapkan dan menahan Kepala Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat sebagai tersangka atas dugaan korupsi pekerjaan pengadaan septic tank tahun anggaran 2018 senilai 7,62 miliar rupiah. Setelah melalui proses pemeriksaan yang cukup panjang di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, tersangka berinisial MNU yang merupakan salah seorang kepala bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat langsung tetapkan menjadi tersangka dan ditahan kemudian dibawa ke Lapas Kelas 2B Manokwari. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Wilhelmus Lingitubun, dalam press release-nya menyampaikan, kasus ini lebih awal telah diproses oleh Kejati Papua dan pernah dimenangkan oleh tersangka, namun tersangka mengajukan pra-peradilan karena ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya hasil perhitungan kerugian negara. Namun sejak 2019, kasus tersebut diambil alih oleh Kejati Papua Barat dan beberapa kali dilakukan pemanggilan, namun tersangka baru hadir di Kejati Papua Barat Senin 15 Februari 2021. Kehadiran tersangka atas panggilan Kejati Papua Barat pada Senin kemarin dengan agenda pemeriksaan, maka yang bersangkutan langsung ditahan 20 hari guna pemeriksaan lanjutan. Perkara semenjak 2019 sampai dengan tahun 2020. Dan kemudian kita sudah memanggil beberapa kali. Nah, orang ini tetap mau terus. Dan sampai hari ini yang bersangkutan memenuhi panggilan kejaksaan. Nah, dan dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan kelas dirinya, nah, kami berpendapat bahwa karena kerugian negaranya 4 miliar lebih dari 7 miliar anggarannya, dan kami berpendapat bahwa pemeriksaan itu terbukti ya, terbukti. Ini kan di sini kan sudah dilakukan pemeriksaan anggarannya, jadi tidak menutup kemungkinan lagi untuk dilakukan penahanan. Dengan demikian, saya beranggapan bahwa hari ini sudah pasti beliau harus ditahan. Sementara itu, Aspidsus Kejati Papua Barat, Syarifuddin menyampaikan, MNU ditahan karena proyek pengadaan septic tank telah terjadi penyimpangan. Septic tank di Raja Ampat, namun dari faktanya di lapangan tidak sesuai dengan peruntukannya, banyak terjadi penyimpangan di situ, sehingga dari hasil audit BPKP juga disinyalir sekitar 4 miliar sekian. Ini penggunaan dana DAK dan market khusus yang senilai 7 miliar sekian. Itu yang saya dapat sampaikan. Nah, banyak terjadi penyimpangan daripada peruntukannya. Banyak sepertinya contoh karena spesifikasi harus adanya septic tanknya, ternyata ada tidak, ada harusnya aliran tankinya ada, itu tidak ada. Fakta-fakta di lapangan. Proyek pengadaan septic tank individual di Kabupaten Raja Ampat bersumber dari dana alokasi khusus APBD Kabupaten Raja Ampat tahun anggaran 2018 senilai 7,062 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pengadaan septic tank sebanyak 223 unit. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 4,1 miliar rupiah.
Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, 512 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K menggelar aksi damai meminta agar mereka diangkat menjadi CPNS. 512 pegawai yang melakukan aksi siang tadi di halaman kantor Gubernur Papua Barat merupakan bagian dari 1.283 pegawai yang menerima SK pada 23 Desember 2020 lalu. Sesuai dengan data, 771 pegawai yang diberikan SK CPNS sesuai aturan pegawai yang umurnya di bawah 35 tahun, sedangkan 512 pegawai yang menerima SK P3K berumur di atas 35 tahun. Untuk menjawab aspirasi 512 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan didampingi Kepala BKN Republik Indonesia dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat bertemu langsung dengan pegawai yang melaksanakan aksi. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan di daerah, honorer Papua Barat sebanyak 1.283, sebanyak 771 telah mengikuti tes dan diusulkan ke BKN dan SK CPNS dan NIP sudah keluar. Kemudian Provinsi Papua Barat mengambil langkah untuk mengeluarkan SK P3K dengan pembiayaan daerah yang terhitung 1 November 2020. Gubernur menambahkan untuk P3K formasi tahun 2021 akan dibuka dan dikhususkan bagi 512 pegawai P3K dan akan mengikuti tes formalitas untuk mendapatkan SK dari BKN. Kemarin ada formasi 2018, kemudian juga setelah itu nanti ada formasi 2021, kemudian juga terkait juga ya P3K ini juga beliau akan menjelaskan kita semua. Nah, dengan demikian yang perlu saya sampaikan kepada BKN bahwa kita di Papua Barat ini kan di provinsi ini yang sudah bekerja sejak provinsi ini ada diusulkan dan pada akhirnya sudah tes juga CPNS-nya formasi 2018 di 2019 yang lalu mereka ikut tes CPNS 771 orang. Kemudian yang P3K ini ada 512 ini dan 512 ini yang sekarang mereka mau kejelasan BKN juga dari Gubernur. Dan saya kira secara waktu arahan kita sudah berikan penjelasan dengan Bapak Kepala BKN sudah menyampaikan kepada mereka. Dan perlu diketahui juga bahwa P3K ini melalui pertemuan di Batam, di mana semua sekda di seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten kota hadir di Batam, kemudian menyampaikan usulan P3K yang umur 35 ini untuk bisa diangkat, tapi pada pertemuan itu juga dijelaskan bahwa ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah siap untuk membiayai dengan APBD, silakan bisa diangkat itu. Nah, tapi pada waktu itu kan semua daerah keberatan itu, karena ini beban pembiayaan berat, jadi diharapkan bisa lewat APBD. Dengan demikian diusulkan kepada Presiden untuk P3K ini juga bisa dibiayai ya. Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Bima Haria Wibisana kepada pegawai yang melaksanakan aksi mengatakan 512 pegawai yang berumur di atas 35 tahun sesuai undang-undang tidak mungkin menjadi PNS, tetapi bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dan semuanya itu adalah aparatur sipil negara. Semua hak akan diterima sama dengan PNS. Setiap tahun dievaluasi sama saja. PPPK itu juga begitu. Masih ada desa 512 yang usianya 35 tahun ke atas. Itu berdasarkan undang-undang tidak mungkin menjadi PNS, tapi bisa menjadi PPPK. Ini semuanya adalah ASN. Apakah Pak kalau kontrak nanti mudah dipecat? Tidak. Karena untuk memberhentikan seorang aparatur sipil negara itu sulit. Harus memenuhi banyak kriteria. Kalau kinerjanya baik, kalau dia disiplin,
kalau dia karakternya bagus, tidak terlibat macam-macam, dia pasti tidak mungkin bisa dipecat. Gajinya sama besarnya, tunjangan semua dapat, itu berdasarkan undang-undang menyatakan seperti itu. Yang membedakan di undang-undang adalah bahwa kalau PNS itu mendapatkan pensiun. Kenapa? Karena dia dipotong gajinya untuk iuran pensiun. Sedangkan P3K tidak dipotong. Tapi bukan berarti dia tidak boleh dipotong. Dia bisa saja. Saya sedang mengupayakan skema pensiun untuk P3K. Jadi nanti dipotong dari uang honornya, gajinya itu untuk membayar pensiunnya langsung. Jadi dapat juga, tapi PT Taspen. Aksi damai yang dilakukan oleh 512 pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak dilaksanakan untuk menanyakan kejelasan status mereka di pemerintah Provinsi Papua Barat sesuai dengan aturan pemerintah. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K diperuntukkan bagi tenaga guru dan tenaga kesehatan, sedangkan 512 yang mendapat kontrak P3K merupakan tenaga administrasi di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, sehingga diharapkan kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dapat menjelaskan status mereka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat melaksanakan deklarasi janji kinerja. Menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat yang berlangsung di ruang auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Dalam acara tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dan juga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, Slamet Prihantara, dalam sambutannya mengatakan, satu pelayanan pemerintah yang baik tidak terlepas dari dukungan seluruh komponen, pemerintah di daerah dan yang terpenting dari sumber daya manusia sesuai dengan aturan perundangan. Kertas katakanlah itu sebagai tanda penghargaan atau katakanlah apresiasi, namun yang terpenting adalah buat kami atau mungkin juga kita semuanya, kita hilangkan jiwa koruptif kita sehingga tidak hanya sebuah cita-cita menuju ke gerbang sebuah kemakmuran bagi bangsa dan negara ini. Karena dengan hilangnya jiwa koruptif dari kita semuanya, tentunya kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Sambutan Kepala Ombudsman Papua Barat yang disampaikan Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan ORI Papua Barat, Rosalina Selaya mengatakan, dengan diikrarkan zona integritas oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Papua Barat, hal tersebut sebagai misi negara yang harus diwujudkan oleh seluruh elemen pemerintah dalam menjalankan roda birokrasi dan pelayanan publik. Bahwa ada misi negara yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk harus diwujudkan dalam kinerja dari semua elemen di lingkungan hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan tetap melakukan monitoring dan memberikan saran serta masukan kepada seluruh lingkup Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat untuk terus berkomitmen dalam mendorong zona integritas yang telah diterapkan pada hari ini. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya mengatakan, budaya integritas harus ditanam dalam diri kita sebagai identitas. Dengan pembangunan zona integritas, diharapkan dapat juga dilaksanakan di setiap instansi-instansi pemerintah dengan harapan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih baik lagi. Perlawanan terhadap korupsi harus terus digaungkan, menjaga integritas,
menjadi kunci penting dalam membentengi diri dari tindakan korupsi sebagai musuh kita bersama. Budaya integritas harus ditanamkan dalam diri kita dan menjadi identitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di Papua Barat. Maka pembangunan zona integritas seperti ini perlu ditularkan. Komitmen bersama pencanangan zona integritas tahun 2021 ditandai dengan pembacaan deklarasi janji kinerja yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan diikuti oleh seluruh pegawai di lingkup wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat, diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pejabat di lingkup kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tanggal 18 Februari 2021, Gubernur Papua Barat akan melantik Bupati terpilih Kabupaten Pegunungan Arfak Yosias Saroy dan Marinus Mandacan yang direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari. Yosias Saroy dan Marinus Mandacan merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Ada 9 kabupaten di Papua Barat yang melaksanakan pemilihan. Terdapat beberapa kabupaten yang memiliki sengketa pilkada. Ada 5 kepala daerah di Provinsi Papua Barat yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 17 Februari 2021, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Wandama, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. Dari 5 kabupaten tersebut, 4 kabupaten akan diisi oleh pejabat sementara sambil menunggu proses penyelesaian sengketa pemilu kada di MK. Sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak, pejabatnya akan dilantik oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Agus Rumbino, saat diwawancarai mengatakan, dari 5 kabupaten yang masa berakhirnya pada tanggal 17 Februari 2021, khusus untuk Kabupaten Pegunungan Arfak yang tidak ada sengketa, sehingga pengusulan SK oleh pemerintah Provinsi Papua Barat sudah dilaksanakan. Sedangkan 4 kabupaten lainnya, sesuai petunjuk Menteri, akan ditempatkan 4 orang pejabat. Yang dari 5 kabupaten itu yang masa berakhirnya akan ada pada tanggal 17 Februari, itu yang sementara 1 diantaranya Pegaf, itu tidak ada sengketa, sehingga sudah kita usulkan untuk diproses SK-nya. Sedangkan 4 diantaranya Manokwari, Mansel, Wandama, dan Raja Ampat, itu karena ada sengketa, sehingga sesuai surat dari kementerian kita belum bisa proses. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam sambutannya saat menghadiri pelaksanaan zona integritas mengatakan, proses sengketa di MK kita tetap ikuti bersama. Sehingga proses selesai, maka gubernur akan melantik bupati dan wakil bupati terpilih. Gubernur menambahkan, untuk Kabupaten Pegunungan Arfak tanggal 18 Februari 2021, Gubernur Papua Barat akan melantik bupati dan wakil bupati yang akan dilaksanakan di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat. Serentak di seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 yang lalu, dan kita sudah punya komitmen bersama untuk menjaga tanah Papua atau Papua Barat, maka Indonesia untuk pemilu kada yang sehat, aman, dan damai, dan ini sudah berjalan dengan baik. Dan hari ini ya giliran Papua Barat yang ada gugatan, ada 8 kabupaten yang ada gugatan di MK, ya, tanggal 16 hari ini dan tanggal 17 besok, ya kita ikuti terus ada keputusan di MK untuk menolak ataupun melanjutkan gugatan ini. Untuk itu mari kita tetap menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian di Papua Barat, khususnya kabupaten-kabupaten yang melaksanakan pilkada ini supaya tetap aman dan kita ikuti keputusan MK.
Diharapkan kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat dapat menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di kabupaten yang hasil pilkadanya masih menunggu keputusan MK. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Kabupaten Manokwari mendapat dukungan bantuan 4 buah PCR dari PT Buana Inti Prima Medica dalam rangka mendukung penanganan pencegahan dan akurat dalam pemeriksaan COVID-19. Penyerahan bantuan PCR oleh PT Buana Inti Prima Medica kepada pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka mendukung pemerintah daerah guna penanganan pencegahan serta akurasi dalam pemeriksaan COVID-19. Penyerahan bantuan PCR berlangsung di ruang kerja PLH Bupati Manokwari Edi Budoyo oleh Dr. Rosalin Rumaseu selaku perwakilan PT Buana Inti Prima Medica. Ikut hadir dalam prosesi penyerahan bantuan tersebut PLT Sekda Manokwari Mersiana Jalimun, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari serta perwakilan PT Buana Inti Prima Medica. Dr. Rosalin Rumaseu pada kesempatan itu menyampaikan dengan diserahkannya bantuan PCR tersebut dapat mempermudah proses pemeriksaan COVID-19 secara akurat. Dari PT Buana Interprima, saya atas nama Direktur, saya menyampaikan kiranya walaupun tidak banyak yang kami berikan, hanya 2 alat, kami juga rencana akan memberikan kepada rumah sakit. Jadi hari ini kami berikan ke Dinas Kesehatan, lalu kami berikan lagi ke rumah sakit, jadi ada 4 alat. PCR extraction Dinas Kesehatan, PCR extraction untuk rumah sakit itu dikasih dengan cuma-cuma, ya, dikasih dengan cuma-cuma. Dengan alat ini bisa membantu seperti yang disampaikan oleh Dr. Bandarso, lebih cepat, tepat, dan akurat. Dr. Rosalin juga berharap agar kerjasama yang telah terjalin dapat terus terjaga untuk memajukan Kabupaten Manokwari. Selain itu, disampaikan juga agar bantuan PCR yang diberikan untuk dapat dirawat dengan baik, agar kedepannya apabila COVID-19 telah berakhir, dapat difungsikan untuk pengecekan diagnosa beberapa penyakit lainnya. Sementara itu, pelaksana harian Bupati Manokwari Edi Budoyo usai menerima bantuan alat PCR dari PT Buana Inti Prima Medica, mengucapkan terima kasih dan berharap kepada Dinas Kesehatan untuk mendapat menggunakan PCR sebaik mungkin demi penanganan COVID-19 di Kabupaten Manokwari. Ini merupakan berkat yang luar biasa, yang tidak kita sangka-sangka, tapi patut kita syukuri bersama. Dan selanjutnya ini serahkan kepada Dinas Kesehatan. Ya, pesan saya tentunya agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk keperluan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dengan adanya bantuan alat PCR tersebut, PLH Bupati berharap program 3T dalam penanganan COVID-19 yakni tracing, tes, dan treatment dapat terlaksana sehingga dapat diketahui hasil pemeriksaan COVID-19 secara akurat, yang akurasinya 99%. Selain itu juga diharapkan agar kerjasama yang telah terjalin untuk terus dijaga demi pembangunan daerah. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tenaga kerja kesehatan di Kabupaten Fakfak yang terdaftar di data awal bertambah dalam pelaksanaan vaksinasi, sehingga akhir pelaksanaan vaksinasi bertambah 999 orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Fakfak, Gondo Suprapto. Vaksinasi dosis pertama para tenaga kesehatan yang terdaftar dalam sistem Kemenkes, data awal 949 orang. Dalam proses berjalannya vaksinasi dosis pertama, bertambah menjadi 999 orang tenaga kesehatan hingga berakhirnya vaksinasi dosis pertama. Ya, jadi baik, ternyata setelah kita lakukan vaksinasi di lapangan, dari data SISDMK itu kita tercatat untuk 949 nakes. Namun ternyata di lapangan ada mungkin yang belum tercatat dan mendaftarkan diri untuk divaksin, sehingga jumlahnya sebanyak 999
orang tenaga kesehatan yang di screening, artinya sasaran kita bertambah, namun tetap dilakukan pemeriksaan apakah nakes itu layak divaksin atau ditunda atau dibatalkan. Untuk mencapai target vaksinasi dosis kedua, diharapkan proaktif dari para tenaga kesehatan yang telah mendapat imunisasi dengan vaksin pada dosis pertama. Pada vaksinasi dosis pertama tidak terdapat keluhan atau kasus. Ya, jadi kita harus mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini sehingga target-target atau sasaran yang akan kita laksanakan di kemudian hari akan cepat tercapai. Saya menghimbau kepada tenaga kesehatan, teman-teman yang ada di lapangan yang belum divaksin dan sudah mendapatkan jadwal vaksinasi agar segera melakukan vaksinasi atau disuntik dosis yang kedua. Demikian. Kepala Dinas, maksud saya kasus yang terjadi akibat dari vaksinasi tidak ada? Ya, sampai saat ini dari sekitar 701 orang yang sudah divaksin, tidak ada laporan KIPI, artinya bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi. Mereka yang sudah divaksin sehat-sehat dan aman-aman saja. Gondo menambahkan bahwa dalam rangka percepatan program vaksinasi COVID-19 ke masyarakat, Pemda Fakfak diundang Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan webinar yang dihadiri Bupati Fakfak, Sekda Fakfak, Kepala Dinas Kesehatan, dan para kepala bidang pada bidang kesehatan Kabupaten Fakfak. Dan pada prinsipnya, Kabupaten Fakfak siap melakukan vaksinasi tahap kedua untuk pelayanan publik sambil menunggu stok vaksin kiriman dari pusat maupun dari Provinsi Papua Barat. Dari Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi vaksin COVID-19 di Kabupaten Fakfak telah dilaksanakan tuntas sejak dicanangkan tanggal 1 Februari 2021. Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Fakfak Gondo Suprapto kepada awak media. Gondo menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi hingga ke-14. Gondo menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan vaksinasi hingga hari ke-14 bahwa laporan vaksinasi COVID-19 untuk tenaga kesehatan Kabupaten Fakfak per 15 Februari 2021 berdasarkan sistem aplikasi P-Care dan manual Provinsi Papua Barat SBB. Jumlah sasaran Kemenkes RI sebanyak 949 orang. Jumlah alokasi vaksin sebanyak 1.920 dosis. Jumlah divaksin dosis 1 sebanyak 701 orang. Jumlah divaksin sebanyak 2 dosis. Jumlah batal vaksinasi 139 orang atau 15%. Jumlah tunda vaksinasi sebanyak 155 orang atau 16%. Baik, terima kasih. Jadi vaksin dosis pertama sudah kita lalui, yaitu selama 14 hari dengan cakupan sampai per tanggal 15 Februari 2021 jumlah yang di screening sebanyak 999 orang dan jumlah yang divaksinasi sebanyak 701 orang atau sekitar 73%. Dan jumlah yang ditunda sebanyak 159 orang dan juga jumlah yang batal divaksinasi sebanyak 139 orang. Kita masih menunggu beberapa teman-teman nakes untuk divaksinasi. Jadi silahkan yang ditunda, yang belum divaksinasi dosis pertama itu untuk segera dapat divaksinasi pada tempat pelayanan yang sudah ditentukan. Ada 10 puskesmas di Kabupaten Fakfak yang dapat melayani vaksinasi teman-teman nakes yang ada di Kabupaten Fakfak. Terkait dengan vaksinasi vaksin dosis 2, lanjut penjelasan dari Gondo Suprapto bahwa kegiatan vaksinasi tahap 1 akan berakhir di tanggal 14 Februari 2021 dan dilaksanakan vaksinasi dosis 2 pada 15 Februari 2021. Bagi tenaga kesehatan yang tidak atau belum divaksinasi, dan tahap berikutnya untuk pelayanan vaksinasi kepada pelayanan publik, pedagang pasar, dan lain-lainnya. Selanjutnya setelah selesai nakes yang divaksin, kita akan melanjutkan pada bulan Maret kira-kira itu untuk pelayan publik seperti TNI Polri, dosen, pedagang pasar, terus guru, dan PNS. Dan itu akan kita lakukan
berdasarkan ataupun vaksin yang akan dikirim, ya, jumlah stok yang akan dikirim ke Kabupaten Papua. Kita nanti menunggu pengiriman yang untuk vaksin yang untuk pelayanan publik. Jadi saya belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan pelaksanaan vaksinasi tahap kedua ataupun untuk pelayan publik, demikian. Gondo menambahkan kondisi tenaga kesehatan setelah divaksin semuanya tetap aman dan sehat, tidak ada keluhan yang berarti. Meskipun sudah divaksinasi, harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaila, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mobil minibus dengan nomor polisi PB 1879MH siang tadi terperosok ke dalam parit di turunan kantor Gubernur Papua Barat. Diduga sopir mengantuk saat mengendarai mobil tersebut. Mobil merah jenis Agia dengan nomor polisi PB 1879MH langsung menjadi tontonan warga dan beberapa pegawai yang melintas di jalan menuju kantor Gubernur. Dari informasi yang dihimpun di tempat kejadian, kuat dugaan supir yang mengendarai mobil tersebut sedang dalam keadaan mengantuk sehingga tidak dapat mengontrol kendaraannya. Akibatnya, kedua roda bagian kiri dari mobil tersebut terperosok ke dalam parit. Petugas kepolisian dari Satlantas Polda Papua Barat yang mendapat laporan langsung menuju ke lokasi untuk melihat dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dan dari pantauan TVRI tidak ada korban dari peristiwa tersebut, sementara supir hanya mengalami luka ringan. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua menghimbau kepada semua gereja Kristen Injil di atas Tanah Papua agar dapat menjaga dan mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dalam persekutuan Ibu Sara di atas Tanah Papua, karena di Tanah Papua adalah miniatur kecil di Indonesia. Persekutuan Sara GKI Tanah Papua diakhiri kegiatan temu konsolidasi para ibu-ibu Sara yang datang dari berbagai klasis di Tanah Papua mempertunjukkan aneka busana Papua, tetapi juga aneka busana dari beberapa daerah di Indonesia, antara lain busana daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Oleh sebab itu, Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode di Tanah Papua, Pendeta Hizkia Rolo, saat ditemui mengatakan bahwa sebagai lembaga tertinggi Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, merasa bangga atas perkembangan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Selain menjadi wadah gereja oikumene, tetapi juga GKI di Tanah Papua merupakan miniatur kecil Indonesia. Pendeta Hizkia Rolo, Wakil Ketua Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua berharap dua hal penting yang harus dioptimalkan dalam persekutuan Ibu Sara, selain meningkatkan wadah cinta kasih, tetapi juga dapat mempertahankan nilai budaya di dalam persekutuan Sara di Tanah Papua. Pada saat penutupan ini, kami juga lihat ibu-ibu ini mereka dengan penampilan pakaian khas daerah. Bukan hanya khas daerah Papua saja, tapi ada penampilan budaya daerah Indonesia. Jadi Papua itu biasa dibilang miniatur kecil Indonesia. Ada semua suku bangsa. Dan GKI di Tanah Papua juga adalah sebuah lembaga oikumenis. Jadi ada di dalamnya orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan, ada anak Maluku, dan ada anak Papua di dalam gereja Kristen ini Tanah Papua. Maurits Rumaropen, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.